Baik, kita lanjutkan lagi ya. Nah, sekarang kita mulai ke pendahuluan teori himpunan ya. Nah, tadi ada yang menanyakan mengenai set builder form ya. Set builder form ya. Itu lagi adalah tabular form ya. Nah, itu adalah mengenai bagaimana caranya menuliskan ya atau menyatakan suatu himpunan ya. Bagaimana saya menyatakan suatu himpunan. Nah, kalau kita lihat himpunan itu ada yang disebut dengan himpunan berhingga ya. Ada juga yang disebut dengan himpunan tak berhingga ya. Ada apa? Finite sets ya, ada infinite sets ya. Nah, untuk himpunan-himpunan yang berhingga ya, itu sangat dimungkinkan kita menyatakannya ya dengan cara menuliskan satu demi satu anggota-anggota himpunan itu ya. Sebagai contoh begini ya. Misalnya saja ya, satu himpunan namanya himpunan A ya. Itu adalah himpunan semua bilangan asli ya, semua bilangan asli yang tidak lebih dari 5. Ya. Nah, pertanyaan saya adalah ada berapa banyak bilangan asli yang tidak lebih dari 5? Itu ada berapa banyak? Ada berapa banyak? Ada berapa banyak bilangan asli yang nilainya tidak lebih dari 5? Iya, 4, Pak. Ya.
Ada 5 anggota, ya. Ada 5 anggota. Ya. Ada 5 anggota. Ya. Ada 5 anggota A, ya. Yaitu berapa saja? Ya. Yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Nah, berarti himpunan ini termasuk himpunan yang berhingga. Karena hanya memuat berhingga banyaknya anggota. Ya. Hanya 5 anggota dalam hal ini. Ya. Nah, berarti A ini bisa kita nyatakan ya dengan cara menuliskan satu demi satu anggota-anggotanya. Atau bisa juga kita menuliskan misalnya seperti ini ya. 2, 5, 4, 1, 3. Nah, bisa juga seperti ini. Ya. Atau yang lainnya lagi ya, ada banyak cara. Ya, ada banyak cara. Nah, ini namanya kita menyatakan A ini dalam bentuk tabular, ya, dalam bentuk tabular. Nah, tetapi A juga bisa dituliskan dengan cara yang lain, ya. Dengan set builder form, ya. Dengan set builder form, kita bisa menuliskan A ini adalah himpunan, ya, semua X anggota bilangan I, ya. Nah, lambang untuk himpunan bilangan asli, ya, itu adalah ya. Ini kelemahannya kuliah online matematika seperti ini, sulit sekali untuk mencari atau menuliskan lambang-lambang ilmiah, ya. Ini kelemahannya. Sebentar, adanya di mana ya? Asli anjing make filter jauh anjing aing euy. Nah, ya. Nah, ini bisa dinyatakan di dalam bentuk seperti ini, ya. Nah, ini adalah himpunan semua X bilangan asli, ya. Sehingga X ini kita melebihi 5, ya, atau kurang dari atau sama dengan 5. Nah, ini adalah bentuk set builder, ya. Ini bentuk set builder. Yang ini bentuk tabular. Dinyatakan satu demi satu anggota-anggotanya, ya. Nah, sekarang misalnya gini. Misalnya B, ya. Himpunan semua bilangan asli yang kurang dari 5. Maka bagaimana anggota-anggota B dengan cara tabular gimana? Berapa ini isinya? 1, Pak. 1, 2, 3, 4. Mulai dari 1, 2, 3 sampai 4, Pak. 1 sampai 4, ya. Nah, ya. Ini dalam bentuk tabular. Nah, kalau di dalam bentuk set builder gimana? Himpunan X beranggota X anggota himpunan bilangan asli. Anggota Z ya Pak? Bilangan asli. Ya. Sedemikian dari. Nah, itu, ya. Ini bentuk set builder, ya. Nah, apa kelebihannya, ya? Apa kelebihannya menyatakan himpunan dengan set builder, ya?
Nah, kelebihannya menyatakan himpunan dengan set builder adalah ya, penulisan dengan set builder itu lebih memudahkan ketika banyaknya anggota himpunan itu tak berhingga banyaknya. Ya, sebagai contoh begini. Ya, misalnya saya punya himpunan K. Ya, ini adalah himpunan ya, semua bilangan asli ya, yang ya, lebih dari 7. Nah, K ini merupakan suatu contoh ya, suatu contoh himpunan tak berhingga. Ya. Karena ada tak berhingga banyaknya anggota K. Nah, dengan notasi set builder kita bisa menyatakan K ini sebagai ya, X anggota bilangan ya, X anggota bilangan asli. Nah, sedemikian hingga X ini lebih dari 7. Ya. Nah, kalau dengan notasi tabular, ya, kita tidak mungkin menuliskan semua anggota dari K ini, ya. Dengan apa namanya? Dengan cara tabular, kita nggak mungkin menuliskan semua anggota K, karena ada tak berhingga banyaknya anggota, ya. Sehingga di sini penggunaan set builder form itu lebih menguntungkan, ya, seperti itu. Nah, itu mengenai set builder form, ya. Nah, saya berikan contoh lain misalnya begini, ya. Misalnya saya punya himpunan, ya. Saya punya himpunan L, ya. Nama himpunan L. Ya. Itu isinya, ya, isinya atau anggota-anggotanya, ya. Itu adalah ini. Anggota-anggotanya ya, 1/2. Ya. Kemudian 2/3. Kemudian 3/4. Kemudian 4/5. Dan seterusnya. Ya. Nah, ini adalah suatu contoh himpunan tak berhingga yang lain. Ya. Contoh himpunan tak berhingga yang lain. Nah, sekarang bagaimana kita menyatakan L di dalam bentuk set builder? Ya, bagaimana caranya? Ya. L sama dengan nih ya. N per N tambah 1. Di mana N ini merupakan anggota bilangan asli. Anggota bilangan asli. Ini bentuk set builder. Set builder form. Ya. Nah, itu adalah apa namanya tuh? Pertanyaan mengenai set builder form. Ya. Tadi siapa yang bertanya nih namanya? Azhara ya? Azhara? Yang bertanya Azhara bukan tadi? Iya, Pak. Ya. Azhara ada yang mau ditanyakan lagi? Sudah jelas belum tadi? Ya, Azhara? Apakah sudah jelas? Jelas, Pak. Jelas, baik. Ya. Nah, kemudian saya mau menjawab pertanyaan tadi dari tadi namanya Ahmad Rizky ya. Kalau saya tidak salah, Ahmad Rizky bukan yang tanya tadi ya. Itu mengenai Iya, Pak.
mengenai itu apa namanya itu komplement ya, komplement ya. Nah, untuk memahami konsep mengenai komplement ya, itu perlu dipahami dulu konsep mengenai himpunan semesta ya, dan konsep mengenai himpunan bagian ya. Ini perlu kita bahas dulu ya sebelum sampai pada pemahaman mengenai komplement himpunan ya. Kita perlu dulu paham mengenai konsep himpunan bagian dari suatu konsep himpunan bagian ya, dan konsep mengenai himpunan semesta ya. Itu yang mau saya bahas dulu ya. Setelah itu dibahas baru masuk ke komplement ya, satu himpunan. Nah, sekarang saya mau bahas dulu konsep mengenai himpunan bagian ya. Misalnya ini saya mau bicara masalah konsep himpunan bagian. Ya, atau bahasa Inggrisnya subset. Ya. Ya. Nah, misalnya gini, saya misalkan saya punya dua buah himpunan ya, A dan B. Ya. Nah, kita tuliskan A himpunan bagian dari B. Ya. Jika dan hanya jika apa? Jika dan jika setiap anggota A merupakan anggota B. Nah, dengan kata lain, ya, dengan kata lain, A himpunan bagian dari B, jika dan hanya jika, ya, untuk setiap simbolnya, sebentar, untuk setiap X anggota A, ya, juga anggota B. Ya. Jadi untuk menyatakan ini, ya kalau secara matematisnya itu ditulisnya begini. Di sini ada lambang huruf A terbalik, itu dibacanya untuk setiap ya. Untuk setiap anggota A, untuk setiap X anggota A, X itu anggota B ya. Dengan kata lain setiap anggota A merupakan anggota B ya. Contoh ya, contoh. Misalnya A itu isinya adalah 1, 2, 5, 9. Kemudian B ya, isinya 0 ya, misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 9. Nah, dalam hal ini ya, A ini merupakan himpunan bagian dari B. Nah, mengapa? Ya, karena setiap anggota A merupakan anggota B. Ya. Jadi kita bisa melihat bahwa satu ini anggota A, ya, satu ini anggota A, satu ini anggota A, ya. Dan merupakan anggota B juga. Ya. Kemudian dua ini anggota A, ya, dan merupakan anggota B juga. Ya. Nah, kemudian 5 ini anggota A dan merupakan anggota B juga. 9 anggota A merupakan anggota B juga. Ya.
Jadi semua anggota A merupakan anggota B. Ya. Jadi kita katakan bahwa A ini himpunan bagian dari B. Contoh yang lain misalnya begini, ya. Misalnya saya punya himpunan U, yang U ya. Misalnya himpunan D, ya. Dan D, misalnya isinya 0, 2, 8, 5. Kemudian E, misalnya anggotanya 0, 1, 8, 9, 10. Nah, dalam hal ini, ya, dalam hal ini, ini bukan, ya, bukan himpunan bagian, bukan himpunan bagian dari E. Ya. Mengapa? Karena ada anggota D yang bukan merupakan anggota apa namanya itu, anggota E. Ya. Contoh mana anggota D yang bukan anggota E? Ya. Contohnya min 2. Ya. Min 2 ini anggota D tetapi bukan anggota E. Ya. Sehingga kesimpulannya adalah D ini bukan himpunan bagian dari E. Ya. Nah, itu konsep mengenai himpunan bagian. Ya. Nah, mengenai himpunan bagian ini apakah ada yang mau ditanyakan? Konsep himpunan bagian. Ada yang mau tanyakan mengenai himpunan bagian? Tidak ada? Baik, ya, baik. Sekarang konsep himpunan semesta, ya. Nah, himpunan semesta itu adalah himpunan yang memuat, ya, semua himpunan yang sedang dibicarakan, ya. Himpunan semesta adalah himpunan yang memuat semua himpunan yang sedang dibicarakan. Jadi misalkan A, B, ya, itu dan S itu masing-masing himpunan semesta, ya. Adalah himpunan, maksudnya adalah himpunan. Nah, S dikatakan himpunan semesta. Ya. Dari A dan B apabila, ya, baik A maupun B itu merupakan himpunan bagian dari S. Ya. Jadi syaratnya apa? Agar suatu himpunan itu merupakan himpunan semesta. Ya. Syaratnya adalah semua himpunan yang sedang dibahas itu merupakan himpunan bagian dari S. Ya. Seperti itu. Contoh gini, contoh. Ya, contoh. Misalnya S-nya itu adalah semua bilangan asli, ya, yang tidak lebih dari 10, ya, misalnya saja. Ini. Nah, kemudian misalnya A-nya adalah, ya, 1, 2, 5, 9. Nah, kemudian B misalnya saja sama dengan 2, 3, 4, 5. Nah, kita lihat di sini S ini merupakan himpunan semesta. Bagi A dan B. Mengapa? Ya, karena, ya, A himpunan bagian dari S dan B juga himpunan bagian dari S.
Ini kita lihat bahwa S ini memuat semua himpunan yang sedang dibicarakan, ya. S memuat A, S juga memuat B, ya. Sehingga S ini merupakan himpunan semesta, ya, bagi A dan B, ya. Nah, misalnya saya punya himpunan T, ya. Himpunan T itu misalnya seperti ini, misalnya, ya. Misalnya T itu ini. Ya. Misal T-nya nih, ya, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9. Ya. Maka dalam hal ini T ini bukan semesta, bukan himpunan semesta dari A dan B. Apa? Apa demikian? Nah, karena ya kalau diperhatikan A ini bukan himpunan bagian dari T. Bukan himpunan bagian dari T. Mengapa? Karena ada anggota A yang bukan anggota T. Misalnya berapa? Yang anggota A bukan anggota T. Misalnya berapa? 5. 5. Siapa yang jawab tadi? Daru. Ya, saya berikan skor ya. Siapa namanya? Diulang. Siapa namanya? Namanya siapa? Mohon diulang tadi yang jawab Daru. Daru bukan? Betul Daru ya. Daru mendapat skor 2. Nah, itu ya. Nah, itu kan mengenai himpunan semesta. Ya. Itu mengenai himpunan semesta. Nah, sekarang ke pertanyaannya mengenai komplemen. Ya. Pertanyaan mengenai komplemen. Kita gunakan lagi contoh yang ini. Ya. Tentang komplemen. Tentang komplemen atau himpunan. Ya. Nah, di sini sudah kita tunjukkan tadi bahwa S ini merupakan himpunan semesta ya bagi A dan B. Ya. Nah, kan pertanyaannya adalah begini, pertanyaan. Komplemen dari A itu apa? Ya. Dengan kata lain, A komplemen ini apa? Ya. Nah, A komplemen itu adalah himpunan yang beranggotakan ya, 3, 4, 6, 7, 8, 10. Ini adalah komplemen dari A. Ya. Nah, mengapa demikian? Ya. Apa pengertian komplemen satu himpunan? Ya. Komplemen dari A adalah himpunan yang beranggotakan semua anggota S, yaitu himpunan semesta, yang bukan merupakan himpunan, yang bukan merupakan anggota himpunan A. Jadi, inilah yang dimaksud dengan komplemen dari himpunan A. Itu himpunan yang beranggotakan semua anggota semesta yang bukan merupakan anggota A. Ya. Di sini kita lihat. Anggota A itu kan 1, 2, 5, 9. Ya. Nah, berarti anggota A komplemen ya adalah anggota semesta yang bukan merupakan anggota A. Ya. Kalau kita perhatikan di sini, satu ini anggota A nih. Ya. Satu ini anggota A.
Kemudian 2 juga anggota A. 5 anggota A. 9 anggota A. Ya. Nah, yang lainnya ini 3, 4, 6, 7, 8, 10 itulah anggota A komplement. Ya. Jadi anggota A komplement adalah 3, 4, 6, 7, 8, 10. Ya. Nah, siapa yang bisa menjawab anggota B komplement apa saja? Siapa yang mau jawab? Aku. Siapa namanya? Siapa namanya? Azahra. Azhara. Oke, Azhara jawab ya. Azhara jawab yang menjadi anggota dari B komplement. Itu apa saja anggotanya? Ada 1, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Baik. Coba kita periksa ya, apakah jawaban ini betul atau tidak ya. Kita periksa dulu jawaban ini. Sebentar saya kembalikan dulu ke asal. Yang menjadi anggota B adalah 2. Ini anggota B. Kemudian 3. Ini anggota B. Kemudian 4. Ya, 4 ini anggota B juga. Kemudian 5 nih anggota B. Nah, sisanya berarti anggota B komplement ya, yaitu 1, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, betul ya Azhara. Ya, Azhara dapat skor juga. Azhara mendapat skor 2. Nah, itulah mengenai komplement ya, satu himpunan. Tadi yang ditanyakan oleh, kalau saya tidak salah ingat, yang menanyakan tadi itu siapa? Ahmad Rizky ya, kalau saya tidak salah ingat yang bertanya itu. Nah, Ahmad Rizky, apakah ada yang mau ditanyakan lagi? Sudah paham atau belum? Alhamdulillah sudah, Pak. Ya, bagus. Oke. Ya, terima kasih. Oke. Ya. Nah, ini adalah salah satu contoh metode belajar dengan cara tanya jawab. Ya. Nah, kalau kalian bertanya, nah, itu akan memberikan pencerahan bagi yang lain juga. Ya. Seperti itu. Ya, silakan yang lain, barangkali ada yang mau ditanyakan. Baik, kalau kalian nggak ada yang mau ditanyakan, ya, kita lanjutkan lagi ke apa namanya pertanyaan yang lain ya. Pertanyaan yang lain seperti ini. Ini konsep mengenai kesamaan dua himpunan. Ya. Misalnya begini, ya, misal saya punya himpunan K, ya. Itu isinya adalah 1, 5, 8, 2. Dan L itu adalah 5, 1, 2. Apakah himpunan K sama dengan himpunan L? Siapa bisa menjawab dan juga alasannya apa? Siap, izin jawab, Pak. Siapa namanya? Siap. Daru, ya, apa jawabanmu? Apakah sama atau tidak dan alasannya apa? Siap, sama. Karena cuma tata letak aja yang beda. Alasannya tadi saudara mengatakan sama. Apa? Diulang, saya tulis jawabanmu. Sama apa? Karena cuma letak angkanya yang beda. Hanya apa? Tata letak angkanya yang berbeda. Nah, itu jawaban dari Daru ya. Oke, nanti saya belum jawab nih benar atau salahnya ya, saya belum jawab. Saya tampung dulu jawabannya. Siapa lagi mau coba jawaban ini? Siap saya, Pak. Siapa namanya? Latul. Lailatul. Ya, coba Lailatul apa jawabanmu?
Jawaban saya sama, Pak. Karena himpunan K itu ada merupakan bagian dari himpunan. Sama karena apa? Coba pelan-pelan. Karena apa? Saya tuliskan jawabanmu. Sama karena himpunan K merupakan himpunan bagian dari Himpunan K merupakan apa? himpunan bagian dari himpunan L. Himpunan bagian dari himpunan L gitu. Sudah? Itu alasannya? Lailatul? Betul? Jawabannya begitu? Lailatul? Ya, ya Pak. Jawabannya betul begitu? Yang saya tulis betul nggak? Iya, Pak. Oke, ada lagi yang mau coba jawab? Ya, Pak. Siapa namanya? Hana. Anak. Ya, Ya. coba jawabanmu apa? Sama, Pak. Karena anggota himpunan K sama dengan anggota himpunan L. Karena anggota himpunan apa? K K. sama dengan anggota himpunan L. Itu. Ya, Pak. Oke. Yang lain masih ada yang mau coba menjawab? Siap saya, Pak. Siapa namanya? Uci. Uci. Uci begitu? Betul? Tulisnya? Ya. Ya. Apa jawabanmu? Karena himpunan K Sama atau beda? merupakan Jangan kata dulu. bagian dari himpunan. Stop dulu. Sama atau tidak? Sama atau Sama. tidak? Sama. Nah, baru karena apa? Karena himpunan K Ya, apa? merupakan himpunan bagian Apa lagi? L L. dan apa? L merupakan himpunan bagian K. Ini. Betul? Uci? Ya. Ya, baik. Ya, Pak, udah. Ya, baik. Di sini ada 4 orang mahasiswa, ya. 4 orang mahasiswa sudah menjawab, ya. Nah, di antara 4 jawaban ini, yang benar, ya, itu adalah jawabannya Uci, ya. Ini mengapa jawabannya benar? Kita acuannya ke ini belum dibahas ya. Nah, baik. Jawaban Uci yang benar, ya. Yang paling benar. Nanti semuanya dapat skor, cuma beda-beda ya skornya, ya. Nanti saya mau bahas dulu masalah konsep kesamaan dua himpunan, ya. Konsep kesamaan dua himpunan. Ya. Ini konsepnya seperti ini, ya. Misalkan A dan B masing-masing himpunan. Nah, A dikatakan sama dengan B, ya. Jika dan hanya jika A himpunan bagian dari B dan B himpunan bagian dari A. Nah, ini adalah definisi dua himpunan dikatakan sama. Jadi kita menjawab sama atau tidaknya itu mengacunya ke definisi ini. Ya. Ini sebagai acuannya. Ya. Jadi agar mengatakan A sama dengan B itu ada 2 syarat. A harus merupakan himpunan bagian dari B